Di dunia entertainment, sekarang sedang ramai perseteruan antara Agnes Monica dan juga Ari Bias sebagai pencipta lagu Agnes Mo di lagu Bilang Saja. Dan Agnes katanya menyanyikan lagu ciptaan Ari Bias di 3 kota yang berbeda di acara HW di tahun 2023. Dan Agnes ditetapkan bersalah harus membayarkan ganti rugi sebesar 1,5 miliar. Wow, gede sekali. Dan Agnes baru saja melakukan klarifikasi di podcast Deddy Corbuzier dan juga datang bersama Bapak Menteri Hukum untuk melakukan kasasi. Dan di sini gue, Sedikit Bis, akan memberikan opini, pandangan gue sebagai seorang yang pernah bekerja sama dengan Agnes Monica, pernah mengundang Agnes Mo, dan juga sudut pandang gue sebagai manajer artis, dan juga gue sebagai pihak I.O. yang pernah mengundang artis di Monolog With Me Rizky Bris kali ini. Kembali bersama gue Rizky Blis di Monolog Rizky Blis yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, sekarang lagi rame tentang kasus Agnes Monica dan juga Ari Bias yang bermula mungkin sama-sama tahu ya. Agnes Mo menyanyikan lagu ciptaan Ari Bias yang berjudul Bilang Saja di HW Group sebanyak 3 titik di Jakarta, Surabaya, dan juga di Bandung di tahun 2023. Dan Ari Bias bersama pengacaranya Bapak Minola Sembayang mengajukan somasi kepada Agnes Mo sejak tahun 2024. Namun katanya tidak mendapatkan respon dari pihak Agnes Mo. Sehingga akhirnya mereka melakukan gugatan di bulan Juni tahun 2024. Dan di tanggal 30 Januari 2025, Pengadilan Negeri menetapkan Agnes Mo bersalah harus membayar ganti rugi sebesar 1,5 miliar kepada pihak Ari Bias karena dianggap telah melanggar hak cipta. Menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan penggugat Bilang Saja pada 3 konser tanpa izin penggugat selaku pencipta. Wow, dan kemudian Agnes Mo mengajukan kasasi karena dia tidak terima dengan keputusan tersebut. Oke, di kali ini gue akan beropini, tapi di sini gue nggak memihak kepada pihak Agnes Mo maupun kepada pihak Ari Bias. Ini hanya opini dari gue pribadi sebagai seorang manajer artis, dan juga sebagai pelaku orang di belakang layar, dan juga gue sebagai I.O. juga yang kadang-kadang mengundang artis juga ke beberapa acara, dan pengalaman gue dulu pas gue kerja di TV, kebetulan gue waktu itu sering mengundang Agnes untuk beberapa acara-acara TV, dipercaya untuk mengurusi Agnes dan juga kontrak kerjasamanya. Oke. Dan Agnes juga sudah melakukan klarifikasi di podcast Deddy Corbuzier kalau misalnya dia tidak terima dengan keputusan tersebut. Maka dari itu dia melakukan kasasi. Dan gue tuh udah nonton di podcast Deddy Corbuzier secara keseluruhan dan gue memahami penjelasannya Agnes karena mudah sekali dicerna penjelasan dari dia, dan gue cukup relevan menurut gue ya. Gue setuju dengan pendapat Agnes di situ menurut penjelasannya, karena di mana yang selama gue tahu, selama gue bekerja sama dengan Agnes, dia kontraknya sangat-sangat detail, ya. Dia karena kontrak dibuat oleh pihaknya Agnes, walaupun gue tuh di TV pun kontraknya, walaupun kita TV punya standar, dia juga punya standar kontrak sendiri. Jadi benar-benar jelas, dan dia selalu mencantumkan semua biaya yang timbul menjadi tanggungan pihak pertama, which is itu adalah pihak penyelenggara. Ya, jadi dalam arti misalnya si artis dapat kontrak show misalnya 100 juta, ya udah itu 100 juta adalah fix fee-nya dia. Jadi itu di luar namanya riders, ada juga pajak, PPH, PPN, ada juga mungkin transportasi, biaya apa lainnya termasuk performing right. Ya, which is itu adalah lagu yang dinyanyikan si artis yang diciptakan oleh seseorang yang harus ada dibayar, ya, which is adalah royalti. Ya, jadi jujur gue nggak terlalu paham tentang masalah pasal-pasal yang ada di LMKN itu sendiri. Yang ini sebenarnya harusnya ini masalah royalti ini diwadahi oleh si LMKN ini. Tapi gue jujur gue sebagai seorang manajer artis, dan juga gue juga di sini sekarang juga sebagai kadang-kadang gue juga I.O. juga yang ngundang artis. Gue jujur gue masih bingung kadang-kadang bayar royaltinya gue kemana, dan juga mau sharing juga pengalaman sedikit. Waktu itu gue pernah suatu kesempatan gue megang suatu acara adalah acaranya acara private di sebuah hotel. Gue mau mengundang seorang penyanyi yang terkenal. Terus gue ngecek lah gitu kan ke penyanyi tersebut. Gue mau undang nih acara tanggal segini buat acara private eventnya ini. Dan tersebut akhirnya oke, fee gue sekian kata si penyanyi tersebut. Tapi itu belum termasuk riders bla 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 bla, ditambah harus membayar royalti ke LMKN. Jujur gue masih asing di kuping gue tentang bayar royalti ke LMKN.
Dan si penyanyi yang gue undang ini, semua lagunya adalah ciptaan, dia nggak punya lagu sendiri, bisnis adalah lagu ciptaan seseorang. Dan situ gue berpikir, kalau dia nyanyi bawa 10 lagu, berarti gue harus bayar royaltinya lumayan gede ya, dan gue juga bingung ngurusnya kemana. Ya, jadi menurut pandangan gue sendiri, ini masih agak-agak rancu dan kurang jelas sih. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk, ya udah daripada gue bingung mau gimana, akhirnya gue memutuskan untuk tidak memakai artis tersebut. Gitu loh. Justru masalah royalti dan LMKN ini menurut gue masih agak simpang siur dan agak membingungkan, walaupun sudah ada ketentuan. Kemarin juga gue nonton di podcastnya Deddy Corbuzier bersama Agnes Mo. Seharusnya memang tarif royalti sudah ditentukan juga, yaitu sebesar 2% dari tiket konser yang terjual. Ya, itu untuk tiket untuk suatu konser yang komersil. Dan juga kalau misalnya dia non komersil, itu ada konser gratis. Mungkin acara-acara private yang tadi gue mau bikin itu harus bayar 2% dari total biaya produksi musik. Ini gue juga agak bingung nih, total produksi musiknya berapa kira-kira. Jadi kadang-kadang ini yang membuat kita nih sebagai seseorang di belakang layar, sebagai seorang IO, ketika peraturan-peraturan ini masih agak membingungkan, kita memilih untuk ya udah deh, kita cari aman, akhirnya kita nggak pakai artis tersebut. Jadi kasihan juga gitu loh sebenarnya. Karena kebingungan kita ini terhadap peraturan ini, kita akhirnya memutuskan untuk waktu itu tidak memakai artis dengan yang harus membayar royalti ini gitu kan. Tapi sejujurnya kalau gue menonton di podcastnya podcast dari Deddy Corbuzier bersama Agnes Mo ini sangat-sangat masuk akal sih menurut gue. Seharusnya dengan kontrak Agnes yang memang itu biaya yang lain yang timbul ditanggung oleh pihak pertama, ini udah cukup menjelaskan kalau biaya performing right ini dalam arti adalah royalti, ini harusnya adalah penyelenggara yang harus membayar, ya, pihak penyelenggara yang harus membayar kepada si pencipta lagu. Cuman kadang-kadang nih yang jadi masalah nih ya, kadang-kadang kita nih kadang-kadang suatu konser nih kadang-kadang ada penyanyi yang tiba-tiba langsung ditodong harus nyanyi lagu itu gitu, ada misalnya fans yang minta, nah itu gimana kalau kayak gitu? Berarti kita juga harus bayar royalti juga. Tapi memang sih katanya royalti itu dibayarkan kan nggak harus pada saat selesai manggung. Itu butuh waktu beberapa waktu tempo gitu kan. Yang dimana LMKN ini yang menangani si royalti ini. Ya. Dan kemudian pada tanggal 19 Februari kemarin, Agnes Mo dia datang bersama dengan menemui Bapak Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi, dan juga bersama di situ ada Raffi Ahmad, ada BCL, ada Ariel Noah, ada Kunto Aji, untuk membahas tentang undang-undang hak cipta dan kekayaan intelektual ini. Dan di sini kita bisa lihat kalau di situ mereka benar-benar merasa khawatir juga nih dengan sesuatu hal ini, kan ini suatu hal yang jadi kontradiksi ya. Kalau kita lihat jadi bumerang juga nih buat penyanyi yang tadi seperti gue bilang, kita sebagai IO jadi kita juga mempunyai kebingungan nih sebenarnya membayar royalti ini seperti apa, harusnya seperti apa. Ya ini akhirnya berdampak terhadap penyanyi-penyanyi yang kasihan, jadinya dia juga ketika dia mau menyanyi juga dia takut nanti tiba-tiba dia seperti Agnes Mo nih tiba-tiba dia harus membayar royalti ya. Sedangkan ini kalau memang belum jelas nih undang-undangnya, ini benar-benar harus dipertegas sih kalau menurut gue. Para penyanyi ingin menyuarakan kalau kita ingin segera ada solusi supaya kita bisa menciptakan ekosistem musik yang baik untuk semuanya, fair dan baik untuk semua pihak yang ada gitu. Jadi terus juga kita lihat selain ada artis tadi yang mendukung Agnes Mo, juga ada Teh Melly Goeslaw. Teh Melly Goeslaw sendiri dia bilang selama 29 tahun dia menciptakan lagu, berkarir di dunia entertainment, baru kali ini nih dia menemukan kasus ada pencipta lagu yang mengisu penyanyian langsung ketika dia menyanyikan si lagu ini. Apa yang kita sama-sama tahu ya, lagu yang dibawakan Agnes Mo ini adalah lagu Bilang Saja, di mana ini adalah lagu Agnes sendiri yang dinyanyikan ketika dia masih remaja, ketika dia berumur 17 tahun katanya. Itu adalah di tahun 2003. Waktu itu gue inget tuh gue baru masuk kuliah, di albumnya Agnes yang The Story Goes. Nah, terus gimana dengan nasib banyak juga nih penyanyi yang nggak punya single. Ini dia nyanyiin lagunya sendiri aja, yang which is sudah dikasih dari pencipta lagunya. Ini kena issue ya ketika dia nyanyi di tahun 2023 kemarin. Gimana penyanyi-penyanyi sekarang, banyak penyanyi-penyanyi yang baru penyanyi kemarin atau juga yang pemain sinetron tapi nyanyi, dia nyanyi lagu-lagu orang di acara konser. Itu gimana? Ini yang menjadi pasti pertanyaan gede buat kita sih. Oke, dan Agnes Mo ini juga kemarin kita tahu juga dia ditentang juga oleh beberapa musisi seperti Piyu Padi, terus juga ada Ahmad Dhani, terus yang dimana mereka bersama dengan Ari Bias ada di AKSI, yaitu Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Ya, semoga ini cepat selesai sih masalahnya ya, kalau gue bilang. Karena gimana pun juga, antara penyanyi, pencipta lagu, ini adalah satu kesatuan, ya, yang nggak bisa dipisahkan. Dimana si pencipta lagu, nama juga bisa dikenal karena penyanyi juga bisa makin dikenal, makin
disukai karya-karyanya, yaitu juga karena dari si pencipta lagu ini. Jadi harapan dari gue nih ya untuk kasusnya kasus royalti ini antara penyanyi dan pencipta lagu, menurut gue semoga ini cepat-cepat clear, dan juga yang pasti dari LMKN juga perlu benar-benar sesuatu yang jelas masalah royalti ini sebenarnya harusnya seperti apa, dibayarkannya kemana, supaya jangan sampai ada, kalau kasus kayak ini nih masih simpang siur nih. Kalau menurut gue pribadi, kalau ditanya opini gue pribadi, menurut gue sih ini cukup salah sasaran ya, karena menurut gue ya harusnya memang si pihak penyelenggara nih, apalagi udah jelas tadi dari si kontraknya Agnes juga udah jelas ya, kalau memang itu semua biaya yang lain yang timbul itu harus ditanggung adalah pihak pertama, which is adalah penyelenggara. Dan yang gue tahu bener-bener Agnes ini adalah orang yang profesional sekali, karena gue bekerja sama Agnes bukan hanya ketika gue masih kerja di TV, gue ngundang Agnes aja, jadi gue tahu tentang masalah kontraknya dia. Gue juga waktu itu pernah juga bekerja sama Bris ini, dipercaya buat dulu itu pernah bikin restorannya juga untuk menu-menunya di Redbox, dan itu juga semua pakai kontrak, dan itu jelas semuanya, masalah termin pembayarannya, masalah sistem kerjasamanya seperti apa gitu loh. Jadi kalau ya gue tangkap dari Agnes kemarin penjelasan di podcastnya Dedi, menurut gue sih itu sangat masuk akal, dan menurut gue ya kayaknya ya kalau memang yang gue tahu tentang Agnes dan kontraknya ya memang dia pasti benar-benar sudah sangat cerdas dan sangat teliti harusnya dengan kontrak ya, dengan pengalaman dia yang panjang sekali di dunia entertainment. Jadi harapan gue semoga antara Agnes Mo dan juga Ari Bias dan juga antara penyanyi dan pencipta lagu yang lain tidak ada perseteruan ya, semua dibicarakan baik-baik lagi, jangan ada isu-mengisu lagi, dan semoga ini peraturan undang-undang LMKN semuanya diperjelas lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Dan mungkin ini terjadi pada Agnes Mo karena Agnes Mo punya nama yang besar. Jadi ini adalah menjadi berita masyarakat, berita nasional. Coba gimana kalau ini terjadi pada penyanyi yang baru kemarin? Mungkin dia akan, ya udah, mungkin dia akan bayar aja daripada ntar gimana-gimana, atau mungkin dia akan seperti apa ya. Seperti yang dijelaskan oleh Agnes di podcast Dedi, dia bukan masalah 1,5 M-nya, tapi dia membuat dia khawatir. Nanti gimana nasibnya dengan penyanyi-penyanyi yang lain, industri ini seperti apa. Pasti ada kekhawatiran ketika si penyanyi mau menyanyikan lagu di suatu acara. Ya, kalau misalnya memang nanti takut tiba-tiba kena tuntut. Nggak usah jauh-jauh, karena nanti kita, kata Dedi bilang, nanti kalau misalnya gua nyanyi ini tiba-tiba di podcast ini lagunya siapa, kena tuntut juga. Jadi ini butuh kejelasan semuanya. Oke, itu ya opini gua kira-kira tentang kasus masalah royalti ini. Thank you yang udah nonton monolog with me Rizky Biz kali ini. Dan jangan lupa nonton konten gue yang lain ya. Ada podcast di belakang layar dan Mabar, Masa Makan Bareng. Yang pastinya semua konten gue ini bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, yang pasti cuma di aplikasi Tripper. Thank you so much. Bye-bye.